Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan penelusuran tentang eh, jejak sejarah dari kelahirannya Bapak Soeharto yang berada di Dusun Kemusuk, yang berada di daerah Sedayu guys. Jadi Dusun Kemusuk itu merupakan eh, dusun yang berada di daerah Sedayu, tapi pada tahun berapa ya, sekitar tahun sebelum tahun 46, dusun Kemusuk itu eh, masuk dalam Kawedanan Godean guys. Jadi jika ada orang yang menuliskan Kemusuk di daerah Godean, nah itu memang itu dulu Kemusuk masuk dalam wilayah Godean. Terus dusun Kemusuk ini juga merupakan dusun yang bersejarah, di mana dulu menjadi saksi biksu, di mana pada saat perang agresi militer Belanda II, para Belanda itu datang ke dusun Kemusuk untuk mencari Pak Soeharto dan membuat luka dari masyarakat Kemusuk karena banyak orang yang meninggal, karena memang waktu itu Belanda melakukan suatu upaya untuk menemukan Bapak Soeharto dengan cara menembaki para pemuda maupun anak-anak yang ditemuinya. Dan nanti kita juga akan melihat makam dari ibu dari Bapak Soeharto dan makam Somenggalan, di mana makam tersebut merupakan makam dari warga sekitar yang gugur, termasuk warga Kemusuk ya, dan sekitarnya yang gugur karena agresi militer dua Belanda itu guys, dalam mencari Bapak Soeharto. Oke guys, sekarang kita akan melihat di mana kelahiran Bapak Soeharto itu ada di Museum Soeharto ini guys. Jadi kita sekarang berada di Museum Soeharto. Oke, sekarang kita coba melihat di mana di museum ini terdapat petilasan kelahirannya Bapak Soeharto. Ya. Atau tak ngerti. Pak. Petilasan. Nah, jadi ini guys. Ini merupakan bekas fondasi dari rumah di mana Pak Harto itu lahir guys. Ini masih disisakan fondasi ini. Jadi sekarang dibuat apa ini seperti joglo ya guys, seperti ini. Jadi ini masih ada fondasinya. Terus di sini itu ada sumur, di mana sumur ini itu lebih tua dari rumah yang dulunya itu merupakan rumahnya Pak Soeharto guys. Nah, ini sumurnya cukup dalam. Tahun sekitar tahun 1887 apa kira ya? Jadi sekitar tahun 1880-an guys, sumur ini dibuat. Ya, jadi cukup tua dari rumah yang ditinggali Pak Harto dulu itu. Ini lebih tua guys, sumur ini guys. Banyak orang yang datang ke sini untuk mengambil airnya yang kemudian digunakan untuk dibawa pulang gitulah guys, kalau orang Jawa-Jawa gitu. Nah, disinilah Pak Harto lahir guys, berada di Dusun Kemusuk. Kalau kalian mau melihat
apa ini bekas rumahnya yang digunakan untuk lahir Pak Harto, kalian cukup datang di Museum Soeharto. Tapi sekarang belum buka karena masih ada lockdown guys. Ini saya mendapatkan izin dari penjaganya karena hanya cuma sebentar. Nuhun Pak. Nah itu tadi yang menjaga, yang bertanggung jawab di museum ini guys. Jadi museum ini itu dibuat belum lama guys. Yang membuatnya itu Pak Probo, jadi adik dari Pak Soeharto. Dimana museum ini itu didirikan juga pas tanggal lahirnya Pak Soeharto, yaitu 8 Juni. Nah, Pak Harto lahir tanggal 8 Juni tahun 21. Sedangkan museum ini dibuat atau didirikan, diresmikan tanggal 8 Juni tahun berapa ya? 2000-an berapa gitu guys, saya lupa guys. Oke guys, sekarang coba. Jadi yang kita lihat itu tadi itu merupakan rumahnya, tempat kelahirnya Pak Soeharto, di mana yang melahirkan Pak Soeharto itu bernama Ibu Sukirah. Nah, sekarang kita akan menelusuri dari makamnya Ibu Sukirah yang berada di sebelah museum ini, guys. Oke, guys. Sekarang kita sudah nyampe di mana di tempat ini tuh merupakan tempat dimakamkannya ibunya Pak Soeharto, guys, yaitu ada di makam Gunung Pule. Kalau kita lihat makamnya ini seperti villa ya guys. Kalau orang mengira ini, kalau dilihat sekilas nampak seperti villa, tapi ini merupakan makam keluarga dari Bapak Soeharto, di mana di sini juga dimakamkan adik dari Bapak Soeharto, yaitu Pak Noto Suwito, di mana Pak Noto Suwito itu merupakan dulu lurah di Desa Argomulyo, guys. Jadi lokasinya ada di atas seperti ini, guys. Kalau kita melihat pemandangannya, nah di sana itu ada rel kereta api. Oke, guys. Kita melihat makam dari ibunya Pak Soeharto, guys. Tulisannya Jawa-Jawa. Ini merupakan makam dari adiknya Pak Harto, guys, Pak Noto Suwito, dulu wafat tahun 2006. Wah, ini tulisannya Jawa-Jawa, guys. Kita lihat di sini ada Noto Sudiro. Kita mencari di mana makamnya, guys. Ini siapa ini, guys? Nah, ini guys. Ini merupakan ibu dari Pak Soeharto, guys. Makamnya di sini ada Sukirah. Jadi wafatnya Sabtu Kliwon tanggal 9 Maret tahun 46, guys. Ini ibunya Pak Soeharto berada di makam sini. Kalau yang ayahnya Pak Harto itu ada di tidak terlalu jauh dari makam ini, guys. Nanti kita coba lihat ke makamnya dari Bapak Soeharto.
Sana pemandangannya sangat bagus sekali guys. Di situ ada SD puluhan namanya. Jadi untuk makamnya ini berada di kampung sebelah guys. Jadi perbatasan antara kampung Puluhan dengan kampung Kemusuk. Nah wilayahnya kondisinya seperti ini guys sekarang. Bagus sekali guys. Ini kalau sore banyak orang yang kesini, terutama anak muda untuk istilahnya nyore gitu guys, mencari udara segar. Di sini juga ada batu besar. Ini juga ada SD-nya ini SD Puluhan namanya. Ini juga SD-nya cukup tua guys, cukup tua sekali. Oke guys, kita sekarang menelusuri rumah dari ayahnya Pak Harto, yang menurut warga sekitar itu ada di daerah sini guys. Oh, sepertinya ini jalan buntu guys. Kita lewat jalur yang ini guys. Kita berada di tengah kampung ya guys, untuk mencari rumah dari Bapak Soeharto. Di sini nampak ada seperti, kalau orang Jawa bilangnya ini cungkup, seperti bangunan joglo gitu guys. Tapi kita tidak tahu ini bangunan apa. Nanti coba kita melihat lebih dekat. Saya juga penasaran guys. Oh, sepertinya ini merupakan makam guys. Assalamualaikum. Di sini nampak ada 2 makam di situ. Nah, bangunannya joglo. Di sini juga kita temukan ada beberapa lumpang. Ada sumur tua. Di sini cukup sejuk guys. Oh, di sini juga ada lumpang lagi guys. Cukup sejuk. Di sana merupakan stasiun Rewulu. Nah, kalau ayah tirinya Pak Soeharto itu tertembaknya ada di sana itu guys, di ujung sana itu. Nanti kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Di sebelah kanan kita ini juga merupakan makam. Nah, ini makam di mana ayah dari Bapak Soeharto dimakamkan guys. Ada di makam ini. Tapi kita tidak bisa masuk. Kalau yang ada di bangunan depan kita ini merupakan rumah dari Bapak Soeharto, yaitu Pak Kartosudiro. Nah,
Kita lihat dari depan. Di sini ada pohon asem besar sekali, guys. Nah, ini bangunannya, guys. Jadi ini merupakan rumah dari bapaknya Pak Soeharto, guys. Bapak Kertosudiro. Di sini juga ada 2 sendang penganten. Kita coba melihat ke bawah, guys. Nah, kalau makamnya tadi di sini, guys. Nah, lokasinya ada di sebelah sana untuk makam dari bapaknya Pak Harto. Kalau rumahnya yang ini. Kita coba melihat ke bawah. Di sini ada 2 sendang, di mana sendang ini merupakan sendang penganten. Sendang penganten. Di sana nampak ada sebuah reco. Reco itu patung ya, guys. Itu di sana. Nah, di sana itu ada reconya, guys. Nampaknya kolamnya sudah banyak lumut. Seperti ini, guys. Di sini sudah merupakan sawah yang hijau. Pemandangannya cukup asik, guys. Jadi Pak Soeharto dulu di waktu kecil itu sering menggembala kerbau itu di daerah sekitar sini, guys. Nah, bersama teman-temannya semasa kecilnya dulu. Jadi menggembala kerbaunya di daerah sini. Kita sudah sampai di petilasan di mana dulu para Brimob itu tertembaknya itu ada di sekitar sini, guys. Nah, terus sekarang dibuat monumen Brimob seperti ini. Di sini nampak ada relief-relief di mana para pejuang dan para Brimob waktu itu dalam melawan penjajah. Kita lihat, guys. Nampaknya tadi di sini ada peresmiannya kapan ini. Nah, ini tanggal 14 November tahun 70, guys. Diresmikan oleh Kapolri Hugeng. Oh, masih zamannya Pak Hugeng. Sekarang dibuat sekitarnya itu taman-taman seperti ini, guys. Nah, lokasinya itu sekitar 1 kilo dari Kampung Kemusuk. Jadi lokasinya itu tidak persis ada di Kemusuk, guys, tapi di kampung sebelah, yaitu di daerah mana ini namanya? Sengon. Kampungnya namanya Sengon. Kita lihat di sini ada daftar dari para Brimob yang tertembak, guys. Nah, di sini kalau kita lihat apa itu?
Nah, di sini juga ada guys prasasti di mana di sini tertuliskan telah gugur di Palagan Watu Argo Mulyo. Ini menggunakan ejaan lama. Jadi kita berada di Desa Argo Mulyo. Tanggal 18 Maret tahun 48. Sama dengan yang ada di sana tadi ya, guys. Di sini ada sekitar 18 anggota Brimob di sini. Dan rakyat pejuang ada sekitar berapa ini guys, 102 orang guys. Di sini juga dituliskan ada saksi dan pelakunya tuh. Nah, jadi yang ada di depan kita ini guys, ini merupakan tetenger yang dibuat untuk memperingati di mana dulu di sini itu Belanda menembak dari ayah tiri Bapak Soeharto dan ayahanda dari Bapak Prabowo Sutejo. Di sini kalau kita lihat, jadi ini merupakan tetenger. Nah ini guys, ini merupakan tetenger yang dibuat karena dulu ayah tiri dari Bapak Soeharto itu ditembak di pematang sawah yang diperkirakan ada di daerah sini. Maka di depan kita ini sekarang didirikan tugu seperti ini guys. Kalau di sana itu merupakan makam yang berada di atas bukit. Warga sekitar menyebutnya makam apa wilayah ini itu namanya adalah Gunung Cepati atau biasa disebut sebagai Ndung Cepati guys. Itu kalau dari bawah nampak tidak begitu kelihatan kalau itu makam guys, seperti rumah yang terbengkelai. Di mana makam Semanggalan ini merupakan makamnya para pejuang atau masyarakat yang ditembaki oleh Belanda pada saat perang agresi militer Belanda kedua. Lokasinya berada di dekat jalan, ya di pinggir jalan. Dan di dalam makam sini juga dimakamkan ayah tiri dari Pak Harto. Dan di sini juga ada adik dari Pak Harto, yaitu Pak Prabowo Sutejo, yang tahun berapa itu ya, belum lama ini meninggal dunia. Ya dimakamkannya di sini guys. Coba kita mendekat ya guys. Kita coba mendekat. Nampak di sini. Nah, seperti ini guys. Kita lihat di sini ada apa ini? Oh, sebuah prasasti guys. Prasasti di mana makam ini dibangun, diresmikan oleh Pak Sudarmono tahun 91 guys. Nah, di sini ada daftar dari nama-nama para pejuang atau masyarakat yang gugur dalam perang kemerdekaan RI. Itu ada tahun 48 dan garis miring 49 guys. Jadi ini korban dari Belanda yang ditembaki guys. Kemudian dimakamkannya di sini. Di sini ada yang nomor 1 itu Bapak Atmo Pawiro, itu ayah tirinya Pak Harto guys. Itu. Terus Pak Joyo Wigeno.
Itu seorang keamanan kampung yang dulu itu juga dipaksa oleh Belanda untuk apa ya istilahnya, untuk memberikan informasi di mana keluarga dari Pak Harto. Terus akhirnya disiksa dan sekarang dimakamkannya di makam pahlawan ini, guys. Jadi tidak hanya di daerah Kemusuk saja, guys. Di sini ada yang terlihat dari Argodadi, itu di luar wilayah Argomulyo. Jadi menurut warga sekitar itu dulu belum desa Argomulyo, guys, tapi desa Kemusuk. Dan desa Kemusuk itu berada di wilayah Godean, guys. Jadi kalau ada yang menuliskan Kemusuk Godean, nah seperti itu, karena memang dulunya Kemusuk itu merupakan bagian dari Godean. Coba kita masuk, guys. Di sini merupakan banyak sekali makamnya. Tadi ana pira ya, Mo ya? Ana pira ya? 200. Ada sekitar 200-an, guys, yang dimakamkan di sini, guys. Nah, ini di sana nampak ada foto dari adik kandungnya Pak Harto ya? Iya, itu ada namanya Pak Prabowo Sutejo. Kita lepas alas kaki dulu, guys. Nah, ini makamnya. Terus di sini makam dari Kyai Joyo Wigeno tadi, yang merupakan seorang apa namanya itu, keamanan kampung, guys. Nah, ini merupakan ayah tiri dari Pak Harto, yang merupakan ayah kandungnya dari Pak Prabowo Sutejo, guys. Jadi lokasi dari makam Somenggalen ini tidak begitu jauh dari Museum Soeharto tadi, guys. Nah, di sini nampak banyak pohon-pohonan. Oke, sekarang kita keluar dari makam, guys. Kalau yang sebelah sana itu merupakan tempat pemakaman umum, guys. Tempat pemakaman umum untuk warga Kemusuk. Tampak di sana itu ada pohon besar yang belum lama ini tumbang, guys. Coba kita lihat, itu pohonnya besar sekali. Nah, seperti ini. Itu pohonnya besar sekali, tumbang. Itu namanya pohon jangkang kalau kita menyebutnya, guys. Kalau kalian melihat video saya yang ada di Goa Surocolo, nah pohonnya yang itu, guys, besarnya seperti itu. Nah, ini juga ada pohon jangkangnya. Coba teman saya ini mau berada di sampingnya, sebesar apa pohon ini, guys. Nah, untuk diameternya kurang lebih 160-an 5 cm. Tuh, dulu berada di sana, guys. Nah, dulu berada di sana. Ini ada sebuah makam, guys. Bukan sebuah makam. Ada makam dari Kyai Wongso Menggolo dan Nyai Wongso Menggolo. Oh, ternyata ini merupakan orang tuanya dari Bapak Atmopawiro, guys. Ya, itu. Iya. Jadi orang tuanya Bapak Atmopawiro yang merupakan ayah tirinya Pak Soeharto. Itu ada silsilahnya. Namanya Kyai Wongso Menggolo.